Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Makkah. Masjid Nabawi diyakini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Awalnya Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat acara sosial seperti pertemuan masyarakat dan digunakan sebagai sekolah agama atau madrasah. Seiring pergantian penguasa di Madinah, pembangunan masjid pun terus dilakukan. Pada tahun 1909, area di Masjid Nabawi menjadi salah satu yang terang di Jazirah Arab karena telah menerima pasokan listrik. Masjid ini diawasi dan dijaga oleh penjaga dua tanah suci. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat dengan beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umrah. Makam Nabi Muhammad yang berada di sekitar komplek masjid juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Setelah perluasan besar-besaran di bawah kekhalifahan Umayyah Al-Walid I, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta dua Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Bunda Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad berada. Pada tahun 1279, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi sedikitnya dua kali yakni pada abad ke-15 dan pada 1817. Kubah yang ada saat ini dibangun pada 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada 1837, sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Sumber https://it.m.wiki.id.org/wiki-masjid-nabawi-2 teks sama dengan masjid %20 Nabawi %20 diyakini %20 dulunya %20 adalah koma sebagai %20 sekolah %20 agama %20 kurung buka madrasah kurung tutup. Masjid Nabawi ini mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh salah satu pun masjid yang dibangun dan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya solat di masjidku ini lebih baik 1000 solat dibanding dengan solat di masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula sabda beliau yang lainnya yang artinya antara rumahku dan mimbarku merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Serta berbagai keutamaan yang lainnya. Oleh karena itu, jika dikatakan makruh sholat di Masjid Nabawi tersebut maka berarti telah menyamakan antara Masjid Nabawi dengan masjid-masjid yang lainnya dan telah menghilangkan keutamaan yang terdapat padanya, dan jelas hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana sudah demikian jelas adanya. Sebelum digabungnya kamar Bunda Aisyah ke dalam masjid, Masjid Nabawi sangatlah afdal. Dan keutamaan masjid ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW membangun masjid ini untuk diri beliau sendiri dan orang-orang mukmin. Beliau sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Bagaimana tidak, sedangkan beliau bersabda yang artinya salat di masjidku ini lebih baik daripada sholat yang dikerjakan di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dan beliau juga bersabda yang artinya janganlah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Maksud perjalanan di atas adalah perjalanan untuk beribadah. Lalu keutamaan yang ada pada masjid ini sudah ada sejak sebelum dimasukkannya kamar Bunda Aisyah ke dalam masjid. Dengan demikian,
Tidak boleh menganggap bahwa dengan masuknya kamar Bunda Aisyah itu ke dalam masjid, maka masjid itu menjadi lebih utama dari sebelumnya. Sebenarnya, mereka tidak bermaksud memasukkan kamar Bunda Aisyah ke dalam masjid, akan tetapi mereka bermaksud untuk memperluas area masjid dengan memasukkan kamar istri-istri Nabi, sehingga dengan terpaksa kamar itu masuk ke dalam komplek area masjid, dengan adanya sikap beberapa ulama salaf yang memakruhkannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa siapa saja yang mempunyai keyakinan bahwa Masjid Nabawi sebelum ada makam di dalamnya tidak mempunyai keutamaan, karena Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat di dalamnya bersama orang-orang muhajirin dan ansar, akan tetapi keutamaan tersebut baru muncul pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada saat dimasukkannya kamar di mana Nabi meninggal ke dalam masjidnya, maka perkataan seperti ini sudah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mereka biasa berdoa di dalam masjid beliau, sebagaimana mereka dulu juga biasa berdoa di sana pada masa beliau masih hidup. Dan tidak ada syariat bagi mereka selain syariat yang telah diajarkan oleh beliau kepada mereka pada masa hidupnya. Dan beliau melarang mereka untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan atau kuburan yang dirubahnya menjadi masjid, yang dipergunakan untuk mengerjakan sholat kepada Allah Ta'ala, dan larangan tersebut dalam rangka menutup jalan kesyirikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.